Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam keilmuan agama banyak orang yang tidak berpikir? Beruk itu mempunyai akal. Padahal, beruk di hutan saja tidak bisa pakai internet. Jika orang itu membawa kayu, dia santai nangkring di atas pohon. Bila orang itu membawa senapan, dari jauh saja beruk itu sudah lari terbirit-birit. Dalam debat ilmiah dan dalam keilmuan apapun, pertanyaan mengenai gurunya siapa belajar di mana itu tidak diperlukan. Tidak ada orang yang menanyakan itu. Misalnya, ada teori baru. Dalam debat ilmiah, seseorang itu mengemukakan teori-teorinya. Lalu teori-teori itu diuji dengan keilmuan yang sudah ada. Jika dia tidak lolos uji, artinya teorinya salah atau mengambang. Tapi kenapa dalam debat agama, orang itu seperti hilang akalnya? Mereka yang ditanyakan gurunya siapa ngaji di mana. Bahkan untuk sesuatu yang bukan teori, contohnya keputusan ulama dari berbagai macam aliran, dari ulama Saudi, dari ulama NU, dari ulama Muhammadiyah dan lain-lain, mengatakan Syiah itu tidak semuanya kafir. Lalu kita coba publis keputusan tersebut. Pada waktu kita publis, kita yang ditanyakan orang gurunya siapa ngajinya gimana. Dalam konteks debat ilmiah, terutama di negara-negara Amerika Serikat, ada beberapa prinsip dasar yang biasanya diterapkan dalam diskusi ilmiah. Baik itu dalam bidang teknologi, sains, maupun disiplin ilmu lainnya. Prinsip-prinsip ini mencerminkan fokus pada substansi dan metode daripada otoritas pribadi. Berikut adalah tata cara debat ilmiah yang umum diadopsi. Fokus pada data dan fakta. Dalam debat ilmiah, argumen yang diajukan harus didukung oleh data, fakta, atau hasil eksperimen. Penekanan utama adalah pada kualitas bukti yang mendukung argumen, bukan pada siapa yang menyampaikan argumen tersebut. Misalnya, dalam teknologi, jika seseorang mengusulkan metode baru, mereka akan diminta untuk menunjukkan data hasil eksperimen, simulasi, atau pengujian empiris. 2. Peer review dan validasi. Setiap teori atau temuan ilmiah yang diusulkan harus melalui proses peer review, yaitu evaluasi oleh para ahli di bidang yang sama. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa argumen atau teori tersebut dapat divalidasi secara objektif berdasarkan metode yang dapat direproduksi oleh pihak lain. 3. Netral terhadap sumber otoritas. Dalam diskusi ilmiah reputasi pribadi, misalnya siapa guru Anda atau belajar di mana, tidak menjadi faktor utama. Argumen dinilai berdasarkan kekuatan logika, bukti empiris, dan relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Meskipun kredensial seseorang dapat memberikan konteks, hal itu tidak menentukan kebenaran suatu argumen. Uji coba dan replikasi. Ilmuwan seringkali mengajukan hipotesis untuk diuji secara eksperimental. Teori-teori atau inovasi dalam teknologi, misalnya, tidak akan diterima sampai berhasil direplikasi oleh pihak ketiga dalam kondisi yang sama. Hal ini memastikan bahwa hasilnya bukan kebetulan atau bias. 5. Argumentasi logis dan metodologis. Setiap klaim harus dijelaskan dengan metode yang jelas dan logis. Misalnya, jika seseorang menyampaikan teknologi baru yang mengklaim lebih efisien, maka mereka harus menunjukkan bagaimana efisiensi itu diukur, metode apa yang digunakan, dan bagaimana teknologi tersebut dibandingkan dengan standar yang ada. 6. Debat yang terbuka dan objektif. Diskusi ilmiah bersifat terbuka. Semua orang dalam komunitas ilmiah bebas untuk mengkritik atau mengajukan pertanyaan, selama hal itu relevan dengan substansi diskusi. Kritik tidak diarahkan pada personalitas, tetapi pada argumen dan metodologi. Perbandingan dengan diskusi agama. Sayangnya dalam diskusi agama, pola pikir dan pendekatan seringkali berbeda. Beberapa poin yang menyebabkan diskusi agama seringkali terjebak dalam subjektivitas. Fokus pada otoritas pribadi. Dalam banyak kasus, pendapat seseorang dinilai berdasarkan siapa gurunya, di mana dia belajar, atau afiliasi organisasinya. Ini menggeser fokus dari substansi argumen ke validasi personal, yang justru tidak relevan dalam menilai kebenaran suatu argumen. Emosi dan keyakinan. Topik agama seringkali melibatkan keyakinan yang sangat personal dan emosional. Hal ini membuat banyak orang sulit untuk menerima pandangan yang berbeda. Bahkan jika pandangan tersebut didukung oleh data atau argumen rasional. Minimnya standar objektivitas. Tidak seperti dalam sainsi, standar uji coba dan metode yang baku, banyak diskusi agama bersandar pada tafsir, interpretasi, atau asumsi yang seringkali bersifat subjektif. Hal ini membuat sulit untuk mencapai konsensus tanpa membawa faktor otoritas personal, kurangnya pendidikan kritis. Dalam banyak komunitas, diskusi agama tidak diajarkan dengan pendekatan yang rasional atau kritis. Sebaliknya, banyak yang diajarkan untuk menerima pendapat otoritas tertentu tanpa mempertanyakan dasar argumennya. Pentingnya menerapkan prinsip ilmiah dalam diskusi agama. Sebenarnya,
Prinsip debat ilmiah dapat diadopsi dalam diskusi agama untuk meningkatkan kualitas argumen dan memperkaya pemahaman. Misalnya, fokus pada substansi argumen, seperti ayat atau dalil yang digunakan, bukan pada siapa yang menyampaikan. Menguji konsistensi dalil atau argumen dengan cara membandingkannya dengan sumber-sumber lain yang relevan. Membuka ruang dialog yang rasional, sehingga setiap orang dapat menyampaikan pandangan tanpa takut dihakimi berdasarkan latar belakangnya. Dengan menerapkan prinsip ini, diskusi agama bisa lebih produktif dan membawa manfaat bagi semua pihak tanpa terjebak dalam bias personal atau emosi. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.